Bab 127. Mana buktinya? Todong Juragan Qasim cepat. Ditanya seperti itu, sontak Rika langsung gelagapan. Ia bingung harus menjawab apa karena memang ia tak memiliki bukti apa-apa. Membuat fitnah Juragan Qasim tak bisa terbantahkan lagi. Tapi saya berani bersumpah kalau saya hanya diminta Juragan Qasim untuk datang ke sini. Rika masih mencoba membela dirinya sendiri. Logikanya gini. Kalau benar dia ini tidak merayu saya dan punya niat buruk datang ke sini, dia pasti teriak atau berontak ketika ada di dalam. Tapi ini kenyataannya tidak. Karena dia yang memang merayu saya. Tuduh Juragan Qasim tak mau kalah. Enggak, itu fitnah. Jerit Rika menyangkal. Iya juga ya. Kalau wanita baik-baik terus gak punya niat busuk, pasti gak berani berduaan dengan laki-laki lain di dalam. Lah iya bener. Mana datangnya mencurigakan sekali lewat jalan belakang. Kenapa gak lewat jalan depan? Para warga pun mulai termakan fitnahan Juragan Qasim hingga kini semua mata tertuju pada Rika. Seolah dialah satu-satunya tersangka dalam hal ini. Pun karena mereka merasa segan pada Juragan Qasim yang sudah menyediakan lapangan pekerjaan untuk para warga selama ini. Sudahlah, ini sudah sore. Sudah hampir maghrib. Lebih baik kalian antarkan dia pada suaminya. Pinta Juragan Qasim yang ingin lepas dari tuduhan. Pura-pura tak ikut terlibat dalam insiden memalukan tersebut. 38. Lebih baik Juragan juga ikut untuk jadi saksi. Sekalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Kang Ardi. Meski pengakuan Juragan hanya sebatas korban, tapi Juragan juga harus ikut bertanggung jawab, timpal seseorang memberi solusi. Nah benar itu. Itu baru usul yang baik. Iya benar. Jangan langsung lepas tangan begitu saja. Baiklah, mari saya ikut. Timpal Juragan Qasim akhirnya. Ia pun terpaksa mengikuti keinginan para warga agar insiden tersebut cepat berlalu. Ayo jalan. Mau jalan sendiri apa mau diseret? Ketus ibu-ibu geram. Tangannya mendorong tubuh Rika hingga Rika langsung melangkah ragu. Tolong jangan adukan ini pada suami saya mohon. Dia sedang sakit. Pinta Rika mengiba. Kini dia mulai takut. Meski suaminya itu kini hanya orang miskin, tapi hanya dialah yang dimiliki untuk saat ini. Andai sang suami membuang dirinya, Rika tak tahu harus pergi kemana. Enak saja. Kalau gak diadukan nanti keenakan. Bisa-bisa suami warga lain yang coba digoda juga. Makanya, jadi wanita tuh jangan gatal. Sudah tua tapi masih ada bibit-bibit pelakor. Dasar mefrahan. Ayo cepat jalan. Jangan banyak tawar-menawar. Masih untung gak diarak keliling kampung sambil tel 4 jam. Lagi, seorang ibu mendorong tubuh Rika agar meneruskan langkah. Sesekali ada orang yang menoyor kepalanya saking geramnya. Bagaimana tidak, semua wanita dimanapun berada selalu geram pada yang namanya pelakor. Karena bagi mereka, pelakor adalah tahta tertinggi yang merupakan ancaman pada keberlangsungan rumah tangga mereka. Langkah demi langkah kaki Rika terasa tak menapaki tanah. Ia berjalan begitu pelan di tengah-tengah kekacauan pikirannya. Bahkan ia sampai tak sadar jika ia tak mengenakan alas kaki saking tegangnya. Buruan dong jalannya. Sore nih. Ajak suami orang mesum aja berani. Giliran ketahuan langsung ciut. Dasar gatal. Gak tahu malu. Usir aja usir. Sudah punya suami tapi malah ngajak mesum suami orang. Gak tahu diri. Untung gak diarak sambil ditelanjan 9i. Rika makin tak punya muka kala cacian dan hinaan terus-menerus dilontarkan kepada dirinya. Ia tak kuasa untuk melawan. Apalagi tak memiliki bukti apa-apa. Ia hanya bisa pasrah berjalan di tengah-tengah hujatan itu. Pun diselingi dengan beberapa orang yang main fisik. Mulai mendorong, menggeplak kepala,
dan menarik kasar. 39. Lengannya agar mempercepat langkah. Tanpa aba-aba juga, beberapa lemparan diarahkan kepada dirinya. Hingga berkali-kali ia membuang muka ke belakang. Di saat bersamaan, tanpa diketahui, ada seseorang yang membeku menatap Rika yang sedang diperlakukan sedemikian rupa buruknya di depan sana. "Tante Rika," gumam Davin begitu pelan. Sekujur badannya terasa merinding mengetahui kelakuan memalukan ibu tirinya itu. "Kenapa, Bos?" tanya Ricky saat mendapati sang tuan malah terpaku di tempat. "Tante Rika," jawabnya pelan. "Nyonya Rika. Mana?" Ricky celingukan menatap kerumunan orang yang terus melangkah maju. Di depan. Yang sedang diarak, beber Davin. "Astagfirullah. Jadi yang ketahuan mesum itu Nyonya Rika." Mata Ricky langsung membulat begitu terperanjat. Davin mengangguk membenarkan. Ia pun mengusap wajahnya kasar. Tak bisa membayangkan, akan sesakit apa hati sang papa nanti. Davin menggeleng pelan saat menyadari jika kedatangannya ke kampung itu bukan untuk mengurusi ibu mertuanya, melainkan mencari keberadaan Raka yang diduga ada di sana. Ricky, Raihan, tetap berada dalam kerumunan. "Jangan lupa perhatikan sekitar. Tak lama lagi kita sampai rumah papa," titah Davin. Keduanya kompak mengangguk. Mereka pun terus ikut berjalan bersama para warga lain. Mata Davin tiba-tiba memicing saat melewati rumah tingkat yang dulu dihuni oleh neneknya. Karena para warga tak berhenti di sana, namun terus melangkah maju. Bukannya papa harusnya tinggal di rumah itu, pikir Davin. Meski begitu, ia terus mengikuti para warga hingga mereka semua berhenti tepat di depan rumah panggung kayu. "Kang Ardi, keluar. Keluar, Kang, cepat." Para warga mulai menyeru Pak Ardi. Beberapa ibu-ibu pun mencengkeram badan Rika kuat-kuat. "Pakai masker kalian," titah Davin pada Ricky dan Raihan. Lagi-lagi kedua pengawalnya itu mengangguk lalu melaksanakan perintah. Menutup wajah mereka dengan masker agar tak dikenali. Hanya dalam beberapa detik saja, Pak Ardi keluar rumah dengan jalaran yang terpincang-pincang. Matanya memicing keheranan melihat banyaknya warga di depan rumahnya. Sementara Davin yang berada di antara kerumunan para warga, menatap sang ayah dengan mata berkaca-kaca. Tak bisa dipungkiri, rasa rindu itu sudah besar. Ia pun merasa iba saat melihat tempat tinggal sang ayah yang jauh. 40. Dari kata layak. Pun dengan badan ayahnya yang tak setegap dulu. Kini, badan ayahnya itu sedikit kurus dengan warna kulit sedikit gelap. Rambut yang dulu selalu ditata rapi, kini nampak tak terawat dengan uban yang mulai terlihat. Terlebih saat melihat kakinya yang kesulitan berjalan. Davin menarik napas panjang untuk mengurai rasa sesak dalam dadanya. Meski dulu ia begitu kecewa dengan kelakuan Pak Ardi, tapi tetap saja ia tak tega melihat kehidupan sang ayah sekarang yang bisa diprediksi pasti sangat kesulitan. Lah memejamkan matanya rapat-rapat untuk sejenak. Lalu bersiap untuk menyimak kembali apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekaligus terus mengawasi sekeliling. Mata Davin tiba-tiba tertuju pada mobil yang terparkir di dekatnya. Ia melirik plat nomor. Plat nomor kendaraan kota. Ia pun lalu menepuk pelan lengan Ricky yang matanya masih celingukan. Mobil kota. Besar kemungkinan ini mobil Raka. Semakin tajamkan penglihatan, bisik Davin pelan tapi penuh penekanan. "Ada apa ini? Kenapa kalian ramai-ramai di sini? Dan ini, istriku, kenapa kalian memperlakukannya seperti ini?" tanya Pak Ardi tak mengerti apa-apa. Tatapannya langsung tertuju pada Rika yang lengannya masih dicengkeram erat oleh dua ibu-ibu di sisi kiri dan kanannya. "Nih, istrinya, dididik baik-baik, Kang," timpal ibu-ibu itu sambil menjorok tubuh Rika hingga terhuyung ke depan dan hampir terpentok ke dipan. "Punya istri kok malah ngajak mesum suami orang," lanjut ibu-ibu dengan bibir mencebik.
Astagfirullah. Ini ada apa sebenarnya? Saya benar-benar gak mengerti. Pak Ardi kembali bertanya sambil menahan tubuh sang istri. Jadi begini, Kang. Seorang warga memergoki istri Kang Ardi ini masuk ke rumah Juragan Kosim lewat pintu belakang. Sepulang dari acara tahlilan, kami semua menggerebek mereka yang sedang berduaan di dalam. Dan ternyata, mereka hampir saja berbuat mesum, ungkap seorang bapak-bapak. Astagfirullah. Mesum. Benarkah itu? Jangan menuduh sembarangan, nanti jatuhnya fitnah, timpal Pak Ardi. Ia masih mencoba berpikir positif jika istrinya tak seburuk itu. Bukan fitnah, Kang. Kami juga punya bukti. Ini lihat sendiri. Bapak-bapak yang sempat mengambil foto tadi memperlihatkan foto itu pada Pak Ardi. Mata Pak Ardi sontak melebar penuh dengan jantung yang terasa lepas dari tempatnya. Bahkan ponsel yang dipegangnya hampir saja terjatuh andai tak buru-buru diambil kembali oleh pemiliknya. Ini, Juragan Kosimnya juga sekalian kami bawa. Seorang bapak menunjuk Juragan Kosim yang dari tadi belum menjelaskan apa-apa. Pak Ardi menatap Rika dan Juragan Kosim bergantian dengan mata yang mulai meremang. Sakit, sungguh hancur hati dan harga dirinya kini sebagai seorang suami. Kenapa, Rika? Kenapa kamu lakukan ini? Tanya Pak Ardi begitu pelan. Tenaganya seolah ikut hilang oleh rasa sakit yang begitu mendera. Mas, ini tidak seperti yang orang-orang tuduhkan. Aku hanya korban dari Juragan Kosim. Bela Rika pada dirinya sendiri. 41. Bohong. Justru akulah korban dia. Dia mencoba merayuku. Mungkin dia gelap mata karena melihat kekayaanku hingga mampu melakukan apa saja. Tunjuk Juragan Kosim dengan tatapan tajam. Tidak, aku tidak seperti itu. Itu fitnah, Mas. Tolong percaya sama aku. Sangkal Rika dengan tatapan begitu mengiba. Pak Ardi mematung. Baik pengakuan sang istri maupun Juragan Kosim membuatnya benar-benar kebingungan. Namun apapun kenyataannya, yang jelas istrinya itu memang terbukti telah berbuat nista. Ia terus saja menyimak perdebatan Juragan Kosim dan Rika sang terus-menerus saling sangkal dan menyalahkan satu sama lain. Sementara Raka yang dari tadi diam-diam mendengarkan di dalam dengan perasaan tak karuan, mulai penasaran dengan pemandangan di luar. Pun ia ingin melihat paras sang ibu yang kini sedang dihakimi banyak orang. Astaga, Mami. Kenapa harus ada kejadian seperti ini? Batin Raka menyayangkannya kelakuan ibunya itu. Diam-diam, dia berdiri di dekat pintu lalu mengintip keluar. Di saat bersamaan, Davin menatap ke arah pintu tersebut. Matanya memicing menyadari ada sesosok orang yang bersembunyi di balik pintu rumah panggung tersebut. Ricky, coba lihat ke arah pintu rumah. Seperti ada orang yang di dalam, itu pasti Raka, bisik Davin pada Ricky. Ricky menyipitkan kedua matanya, menatap ke arah yang dikatakan Davin. Iya, benar, bos. Ada orang di sana. Timpal Ricky antusias. Kamu ajak Raihan ke belakang rumah panggung. Saat para warga membubarkan diri, sergap dia langsung, titah Davin. Ricky mengangguk mengerti. Telah mengajak Raihan berjalan melipir menuju belakang rumah. Sementara Davin sendiri masih berdiri di tempat semula. Menyaksikan adegan yang masih berlangsung di hadapannya. Mas, kamu harus percaya sama aku. Aku gak mungkin merayu Juragan Kosim hanya karena dia orang terpandang. Lagi, Rika mencoba kembali meyakinkan. Namun, kata-kata istrinya itu, justru mengingatkan Pak Ardi pada peristiwa beberapa tahun silam. Di mana dia pun memang tergoda karena rayuan wanita itu. Jika dulu dia merayuku hanya demi harta, tak menutup kemungkinan, sekarang dia merayu laki-laki lain demi harta pula, pikir Pak Ardi. Terlebih, sikap Rika pada dirinya sekarang ini menunjukkan rasa tak suka dan tak ada lagi cinta. Saya mohon kalian semua bubar saja.
Biarkan kami menyelesaikan masalah ini. Ini masalah rumah tangga kami, pinta Pak Ardi pada warga. Tapi kami ingin, Kang Ardi mendidik istri Kang Ardi itu biar gak jelalatan lagi sama suami orang. Kami khawatir, suatu saat, suami kami akan jadi korbannya juga, timpal seorang ibu lantang. Betul itu. Kalau perlu usir saja dia dari kampung ini. Meresahkan. Memalukan. Sahut warga lain menimpali. Saya mohon tenanglah. Ini sudah sore, hampir maghrib. Pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Saya akan urus masalah ini. Lagi-lagi Pak Ardi memohon. 42. Baiklah kalau seperti itu. Pastikan kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Kalau sampai terulang, kami akan menyeretnya langsung ke kantor polisi dengan tuduhan perzinaan. Ancam seorang warga setelah berembuk sejenak. Pak Ardi mengangguk cepat. Ia ingin segera menyelesaikan masalah ini dengan sang istri. Para warga pun mulai membubarkan diri. Pun dengan Davin yang sedikit mundur dari sana. Meski ia tak benar-benar beranjak pergi. Tapi mengintip dari dekat pohon. Khawatir jika Raka tiba-tiba muncul. Plak. Suara tam 4 ran langsung menggema di sore hari yang hampir gelap itu. Pak Ardi tak dapat lagi menahan amarahnya. Hingga tangannya melayang di pipi sang istri. Aku memang miskin sekarang, tapi bukan berarti kamu bisa berkhianat seperti ini. Memalukan. Kamu sudah mencoreng namaku di kampung halamanku sendiri. Keterlaluan, hardik Pak Ardi berang. Tatapan matanya menyiratkan api amarah yang berkobar. Padahal di sini, aku sedang berusaha menata hidupku. Aku sedang berusaha menunjukkan pribadi yang baik di lingkungan tempatku tumbuh sejak lahir. Tapi sekarang, kamu melempar kotoran ke wajahku dengan berbuat mesum, lanjut Pak Ardi menggebu-gebu. Mas, ini tidak seperti yang dituduhkan. Aku bisa jelaskan. Tukas Rika dengan air mata bercucuran. Apa yang mau dijelaskan? Pantas saja dari tadi aku melihatmu mondar-mandir gak jelas. Lalu tiba-tiba menghilang entah kemana. Tahunya ke rumah Juragan Kosim, timpal Pak Ardi lantang. Sekarang katakan, mau apa kamu datang ke rumahnya? Mana lewat jalan belakang? Lanjut Pak Ardi. Aku mau minta tolong. Buat pinjam uang. Aku Rika Terbata. Pinjam uang dengan menawarkan tubuhmu sendiri. Begitu. Mefrahan sekali. Cih. Pak Ardi berdecih jijik. Tak menyangka istrinya akan berbuat serendah itu. Kalau kamu memang sudah tak bisa hidup bersamaku, harusnya kamu bilang. Aku juga tidak akan menahanmu untuk pergi. Bukan seperti ini. Bentak Pak Ardi. Tidak, Mas. Tolong maafkan aku. Aku ingin tetap hidup bersamamu. Iba Rika sambil berjongkok di kaki Pak Ardi. Lepas. Jangan sentuh aku. Pak Ardi menghempaskan kakinya kasar hingga Rika langsung terjerembab di tanah. Tak tahan lagi menyaksikan kejadian di luar sana, Raka yang dari tadi terus mengintip dari dalam, akhirnya memberanikan diri keluar. Ia langsung berjongkok untuk membantu sang ibu. Mami tidak apa-apa. Tanya Raka. Rika melongo melihat sang putra yang begitu dirindukannya kini sudah ada di hadapannya. Ia merasa, sang putra kini bak seorang pahlawan yang akan menolong dirinya. Ia pun langsung memeluk Raka sambil menangis. Raka, ya ampun, Raka. Mami senang banget lihat kamu di sini, ujar Rika sambil membelai lembut wajah putranya itu. Mami kangen banget sama kamu, nak. Tapi gimana lagi? Hidup Mami susah setelah diusir dari rumah Adiputra. Jangankan untuk menemuimu, untuk makan aja susah. Lihatlah, bahkan sekarang, Mami diperlakukan seperti ini. Mami capek, Raka, Mami capek hidup miskin dan menderita, adunya panjang lebar. 43. Pada sang putra.
Mami tenang, iya. Raka akan bawa Mami pergi jauh dari sini. Timpal Raka begitu percaya diri. Wow. Luar biasa. Seorang buronan, sedang menjanjikan pergi ke tempat yang jauh. Kalau boleh tahu, di mana itu? Oh, tentu saja di penjara. Mana mungkin polisi akan membiarkan penjahat sepertimu lama-lama berkeliaran di luar. Dan aku pastikan, aku akan kembali mengirim dirimu ke sana. Ujar Davin yang tiba-tiba muncul dengan lantang dan tatapan nyal 4 nanogram.